Ramai diperbincangkan, akhirnya 3 orang yang diduga terlibat kasus pungli pengambilan jenazah korban tsunami Selat Sunda ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Banten pada Sabtu siang. Mereka memungut sejumlah uang dari keluarga korban dengan alasan untuk biaya administrasi. Kepolisian menetapkan 3 tersangka kasus pungli pengambilan jenazah korban tsunami Selat Sunda di RSUD Derajat Prawira Negara Serang. Salah satu tersangka berinisial F adalah aparat sipil negara yang bertugas di rumah sakit tersebut yang dibantu 2 rekannya I dan B. Ketiganya memungut sejumlah uang dari keluarga korban dengan alasan untuk biaya administrasi pengganti formalin jenazah dan transportasi ambulans yang mengantar jenazah. Ketiga tersangka meminta pembayaran kepada keluarga korban dengan nilai nominal bervariasi, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Para tersangka memberi bukti pembayaran berupa kwitansi palsu kepada keluarga korban. Pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kasus ini untuk mengetahui apakah ada oknum lain yang ikut membantu ketiga tersangka melakukan pungli. Kalau tidak resmi itu makanya karena kita sebut pungli itu karena itu disebut tidak resmi. Kalau uangnya Pak, uangnya mengalir kemana Pak? Ya, uangnya mengalir kemana? Mengalir pribadi atau masih kita dalami karena memang kita masih rahasia penyidikan. Ya. Kalau pasalnya Pak bisa dihukum mati atau seperti apa? Seumur hidup minimal 4 tahun. Pak ada Sementara itu KPK telah menetapkan 8 orang tersangka kasus korupsi Kemen PUPR dalam kasus dugaan suap dalam proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kementerian PUPR. Dugaan suap ini juga terkait dengan pengadaan pipa di Bekasi dan Donggala yang merupakan daerah bencana. Nantinya KPK akan mempelajari kemungkinan penerapan pasal hukuman mati kepada para tersangka korupsi terkait proyek bencana. Bagaimana ini bisa dikorupsi bahkan itu ada di daerah yang masih bencana? Kita lihat dulu nanti apakah dia masuk kategori pasal 2 yang korupsi di bencana alam yang menyangsarakan hidup orang banyak itu. Kalau menurut penjelasan pasal 2 itu memang kan bisa dihukum mati kalau dia korupsi di bencana yang bencana yang menyangsarakan orang banyak. Nanti kita pelajarin dulu, kita belum bisa putuskan ke sana nanti sejauh apa kalau memang itu relevan betul ya. Total uang yang diamankan dari kasus dugaan suap ini adalah sebesar 5,3 miliar rupiah, $5.000 Amerika, dan $22.000 Singapura.